Pertemuan tak terduga. Eniza adalah wanita Rusia berusia 32 tahun. Kulitnya putih bersih, rambutnya pirang panjang, dan matanya biru terang. Wajahnya cantik, membuat banyak orang menoleh saat dia lewat. Eniza sudah 5 tahun tinggal di Indonesia. Dia datang ke sini untuk mengembangkan bisnis keluarganya. Keluarganya di Rusia punya perusahaan besar yang memproduksi pakaian untuk diekspor ke berbagai negara. Eniza menjadi bos utama pabrik baru di Jawa Tengah. Pabrik itu mempekerjakan ratusan orang dan menghasilkan baju-baju berkualitas tinggi yang dijual ke Eropa dan Amerika. Eniza tinggal di apartemen mewah di Jakarta. Setiap hari dia sibuk mengurus meeting, cek produksi, dan berbicara dengan supplier. Hidupnya teratur dan penuh dengan hal-hal mahal. Mobilnya Mercedes hitam mengkilap, tasnya branded, dan pakaiannya selalu rapi. Tapi di balik kesibukan itu, Eniza sering merasa kesepian. Di Rusia dulu, orang tuanya terlalu sibuk dengan bisnis, jadi dia tumbuh dengan pengasuh. Saat dewasa, dia fokus kerja dan belum pernah punya hubungan serius yang bertahan lama. Suatu hari, Eniza harus ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa itu bernama Desa Sukamaju. Lokasinya tidak jauh dari kota, tapi jalannya masih banyak yang tanah dan berlubang. Eniza pergi ke sana untuk survei tanah. Perusahaan ingin bangun pabrik cabang baru di dekat desa itu. Tanahnya murah dan banyak tenaga kerja dari warga sekitar. Eniza naik mobil bersama supir dan 2 asistennya. Mereka berangkat pagi-pagi dari Jakarta. Perjalanan lancar sampai mendekati desa. Tiba-tiba langit gelap dan hujan deras turun. Jalan tanah menjadi becek dan licin. Mobil Eniza tiba-tiba mogok di tengah jalan kecil yang sepi. Supir mencoba nyalakan lagi berkali-kali, tapi mesin mati total. Hujan semakin deras, petir menyambar-nyambar. Eniza duduk di dalam mobil sambil melihat keluar jendela. Dia kesal karena jadwalnya terganggu. Asistennya menelepon bengkel terdekat, tapi sinyal susah dan bengkel bilang butuh waktu lama untuk datang. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat seorang pria naik motor butut lewat. Pria itu memakai jas hujan plastik dan topi caping. Dia melambat saat melihat mobil mogok. Pria itu turun dari motor dan mendekat. Namanya Adit. Adit berusia 35 tahun. Dia petani biasa di Desa Sukamaju. Tubuhnya kekar karena sering bekerja di sawah. Kulitnya sawo matang, rambutnya hitam pendek, dan wajahnya ramah dengan senyum yang mudah muncul. Adit hidup sederhana. Rumahnya kecil dari kayu, warisan orang tua yang sudah meninggal. Dia menggarap sawah sendirian setiap hari. Pagi tanam padi, siang rawat sayur, sore jual hasil panen ke pasar. Adit mendekat ke mobil dan mengetuk kaca. Supir menurunkan kaca sedikit. Adit bertanya apa yang terjadi. Supir jelaskan mobil mogok. Adit bilang dia bisa coba bantu dorong ke tempat yang lebih aman. Hujan masih deras, tapi Adit tidak keberatan basah. Dia suruh supir coba nyalakan mesin sambil dia dorong dari belakang. Eniza melihat dari dalam. Dia terkejut ada orang mau bantu di tengah hujan seperti ini. Setelah beberapa kali coba, mesin hidup lagi. Tapi jalan masih becek, jadi Adit sarankan mereka berteduh dulu di gubuk sawahnya yang tidak jauh. Gubuk itu kecil, atapnya daun rumbia, tapi cukup untuk menghindari hujan. Eniza setuju karena tidak ada pilihan lain. Mereka ikut Adit ke gubuk itu. Mobil diparkir di pinggir, motor Adit di samping. Di dalam gubuk, Adit nyalakan lampu teplok kecil. Dia ambil kopi instan dan air panas dari termos. Dia buatkan kopi untuk semua orang. Eniza duduk di bangku kayu sederhana. Dia lihat sekeliling. Gubuk itu penuh alat-alat tani seperti cangkul dan keranjang. Bau tanah basah masuk dari luar. Eniza biasa dengan ruangan ber-AC, tapi kali ini dia merasa berbeda. Ada rasa tenang yang aneh. Adit mulai cerita tentang dirinya. Dia bilang dia petani di desa ini sejak kecil. Sawahnya warisan orang tua. Setiap musim dia tanam padi, kadang jagung atau sayuran. Hidupnya sederhana, cukup untuk makan dan bayar kebutuhan sehari-hari. Eniza dengar dengan seksama. Dia jarang bertemu orang seperti Adit. Di dunianya, semua orang bicara tentang uang, saham, dan ekspansi bisnis. Eniza balik cerita tentang dirinya. Dia bilang dia dari Rusia, pindah ke Indonesia untuk urus pabrik baju. Pabriknya besar, mempekerjakan banyak orang, dan produknya diekspor ke luar negeri. Adit kagum. Dia bilang jarang ada orang asing yang mau datang ke desa kecil seperti ini. Eniza tersenyum.
Dia bilang dia suka Indonesia karena orang-orangnya ramah dan makanannya enak. Hujan mulai reda setelah hampir 2 jam. Adit bantu cek mobil lagi. Mesin sudah normal. Supir bilang terima kasih banyak. Eniza turun dari mobil dan mendekat ke Adit. Dia ucapkan terima kasih yang tulus. Adit bilang tidak masalah, itu biasa di desa saling bantu. Eniza tanya nomor telepon Adit, katanya kalau ada apa-apa di proyek pabrik baru, dia bisa hubungi Adit karena Adit orang lokal. Adit kasih nomornya dengan malu-malu. Eniza simpan di ponselnya. Mereka berpisah. Mobil Eniza kembali ke jalan aspal menuju kota. Sepanjang perjalanan, Eniza diam saja. Asistennya tanya apa Eniza baik-baik saja. Eniza bilang ya, tapi pikirannya melayang ke Adit. Pria itu sederhana, tapi ada sesuatu yang membuatnya nyaman. Keramahannya, senyumnya, dan cara dia bantu tanpa pamrih. Malam itu, di apartemen mewahnya, Eniza tidur tapi sulit. Dia ingat wajah Adit. Besoknya, dia cek proyek seperti biasa, tapi sering lihat ponsel dan nomor Adit yang baru disimpan. Eniza tidak tahu kenapa, tapi dia mulai sering memikirkan pria petani itu. Mungkin karena dia berbeda dari semua orang yang pernah dia kenal. Atau mungkin karena di tengah hujan deras kemarin, Adit adalah satu-satunya yang membuatnya merasa aman. Sementara itu, Adit pulang ke rumah kecilnya. Dia mandi air dingin, makan nasi dengan ikan asin, lalu tidur. Dia juga ingat Eniza. Wanita bule cantik yang sopan dan tidak sombong. Adit tersenyum sendiri. Dia pikir itu pertemuan biasa, tidak akan ada lagi. Tapi dia salah. Itu baru awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua. Kedekatan yang tumbuh. Setelah pertemuan di tengah hujan itu, Eniza kembali ke kehidupan sibuknya di Jakarta. Setiap pagi dia bangun pukul 6, olahraga ringan di gym apartemen, lalu sarapan kopi dan roti. Kemudian dia berangkat ke kantor pusat perusahaan. Di sana dia mengawasi laporan produksi, bertemu dengan tim marketing, dan menelepon mitra bisnis di Rusia. Pabrik utama sudah berjalan lancar, tapi proyek cabang baru di Desa Sukamaju membuatnya harus sering memikirkan lokasi itu. Beberapa hari kemudian, Eniza merasa ada alasan untuk kembali ke desa. Dia bilang pada asistennya bahwa perlu cek langsung perkembangan survei tanah. Sebenarnya, di dalam hati, dia ingin melihat apakah bisa bertemu Adit lagi. Eniza sendiri bingung kenapa pria petani itu terus terbayang. Mungkin karena Adit sangat berbeda dari pria-pria yang pernah mendekatinya. Mereka biasanya pengusaha atau eksekutif yang selalu bicara tentang uang dan koneksi. Eniza naik mobil sendirian kali ini, tanpa supir, karena ingin lebih bebas. Dia berangkat pagi dan tiba di desa sekitar pukul 10. Jalan sudah kering setelah hujan kemarin. Eniza parkir mobil di dekat lokasi tanah yang akan dibeli. Dia turun dan berjalan-jalan sebentar, pura-pura cek ukuran tanah. Matanya mencari-cari ke arah sawah. Tidak lama, dia melihat Adit sedang bekerja di sawah tidak jauh dari sana. Adit memakai kaos oblong basah keringat, celana pendek, dan caping lebar. Dia sedang mencangkul tanah untuk persiapan tanam. Eniza mendekat pelan. Adit akhirnya sadar ada orang dan menoleh. Wajahnya langsung tersenyum lebar saat melihat Eniza. Adit letakkan cangkul dan menghapus keringat di dahi dengan lengan baju. Eniza menyapa lebih dulu dan bilang dia datang untuk cek proyek. Adit angguk dan tawarkan untuk keliling sawah kalau Eniza mau. Eniza setuju tanpa ragu. Mereka mulai berjalan di pematang sawah yang sempit. Adit jelaskan tentang tanaman padinya yang sebentar lagi panen. Dia tunjukkan batang padi yang sudah menguning. Kemudian dia ajak Eniza lihat kebun sayur di belakang gubuk. Ada kangkung, bayam, dan tomat yang tumbuh subur. Eniza perhatikan dengan serius. Dia sentuh daun-daun itu dan tanya bagaimana cara merawatnya. Adit jelaskan langkah demi langkah, dari penyemaian bibit sampai pemupukan. Eniza kagum karena semuanya dilakukan manual, tanpa mesin canggih seperti di bisnisnya. Setelah keliling, mereka duduk di teras gubuk. Adit ambil kelapa muda dari pohon sendiri, belah, dan kasih ke Eniza. Air kelapanya segar dan manis. Eniza minum sambil lihat pemandangan sawah hijau luas. Dia merasa rileks, jauh dari kebisingan kota. Adit duduk di sebelahnya dan cerita lebih banyak tentang kehidupan desa. Dia bilang setiap musim panen, warga gotong royong. Ada acara selamatan dan makan bersama. Eniza dengar sambil sesekali tersenyum. Sejak hari itu, Eniza mulai sering datang ke desa. Kadang 2 kali seminggu, dengan alasan yang sama, cek proyek.
Tapi sebenarnya dia selalu cari waktu untuk bertemu Adit. Adit selalu senang saat Eniza datang. Dia jemput Eniza di pinggir jalan dan ajak naik motor bututnya ke sawah. Eniza awalnya ragu, tapi akhirnya mau boncengan. Angin sawah menerpa wajahnya, dan dia pegang bahu Adit agar tidak jatuh. Mereka habiskan waktu berjam-jam bersama. Adit ajari Eniza cara tanam bibit padi. Eniza coba masukkan bibit ke lumpur, tapi sering jatuh dan membuat bajunya kotor. Adit tertawa melihat Eniza yang biasa pakai baju mahal sekarang belepotan tanah. Eniza juga ikut panen sayur. Dia petik tomat merah dan masukkan ke keranjang. Rasanya beda saat makan sayur segar langsung dari kebun. Suatu sore, Adit ajak Eniza makan di rumahnya. Rumah Adit kecil, lantainya semen kasar, dinding bata tanpa ket. Dapur di belakang, masak pakai kayu bakar. Adit masak nasi jagung dengan lauk ikan goreng dan sambal. Eniza makan dengan lahap. Dia bilang rasanya lebih enak daripada makanan restoran bintang 5. Adit senang mendengarnya. Sebaliknya, Eniza mulai ajak Adit ke kota. Suatu akhir pekan, dia jemput Adit dengan mobil dan bawa ke Jakarta. Adit kagum lihat gedung-gedung tinggi dan jalan macet. Eniza ajak makan di restoran Italia mahal. Adit lihat menu dan bingung pilih apa. Eniza pesankan pasta dan steak untuknya. Adit makan pelan-pelan, tapi sebenarnya dia lebih suka makanan sederhana. Setelah makan, Eniza ajak Adit ke apartemennya. Adit lihat ruangan luas dengan sofa kulit, televisi besar, dan pemandangan kota dari balkon tinggi. Adit merasa kecil di tempat seperti itu. Kedekatan mereka semakin dalam. Eniza mulai cerita tentang masa kecilnya di Rusia. Dia bilang rumahnya besar tapi dingin, baik suhu maupun suasana. Orang tuanya jarang pulang, selalu sibuk bisnis. Eniza sering sendirian dengan pengasuh. Dia belajar mandiri sejak kecil, tapi juga kesepian. Adit dengar dengan sabar. Dia balik cerita tentang orang tuanya yang dulu petani juga. Mereka meninggal saat Adit masih remaja, jadi dia harus tanggung jawab sendiri. Mimpi Adit sederhana, punya keluarga kecil, sawah lebih luas, dan hidup tenang tanpa utang. Saat matahari terbenam di sawah, mereka sering duduk bersama di pematang. Suatu hari, tangan Adit tanpa sengaja menyentuh tangan Eniza saat menunjukkan burung yang terbang. Eniza tidak menarik tangannya. Mereka diam saja, tapi hati masing-masing berdegup lebih cepat. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Mereka mulai pacaran diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali mungkin beberapa warga desa yang mulai lihat Eniza sering datang. Tapi tidak semuanya mulus. Teman-teman Adit di desa mulai bergosip. Mereka bilang Adit beruntung bisa dekat dengan bule kaya, tapi juga ingatkan agar tidak terlalu serius karena beda dunia. Adit abaikan gosip itu, tapi kadang dia mikir juga. Di sisi lain, asisten Eniza di kantor mulai curiga. Mereka tanya kenapa Eniza sering bolak-balik desa sendirian. Eniza bilang itu urusan kerja, tapi asisten tetap merasa aneh. Malam itu, setelah pulang dari desa, Eniza berbaring di tempat tidur apartemennya. Dia lihat langit-langit dan sadar sesuatu. Dia sudah jatuh cinta pada Adit. Pria sederhana yang selalu ramah, pekerja keras, dan membuatnya merasa diterima apa adanya. Eniza tersenyum sendiri. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi untuk saat ini, dia bahagia hanya dengan memikirkan Adit. Adit di rumahnya juga sama. Dia duduk di teras rumah kecil, lihat bintang-bintang. Eniza membuat hidupnya lebih berwarna. Wanita cantik dari dunia jauh yang mau turun ke sawah bersamanya. Adit tahu perbedaan mereka besar, tapi dia tidak mau mikir terlalu jauh. Dia hanya ingin menikmati kedekatan ini selama masih bisa. Hari-hari bahagia bersama. Hubungan Eniza dan Adit semakin dekat setelah mereka saling menyentuh tangan di pematang sawah itu. Mereka tidak pernah secara resmi bilang pacaran, tapi tindakan mereka sudah menunjukkan itu. Eniza datang ke desa Sukamaju hampir setiap akhir pekan. Kadang dia menginap di hotel kecil terdekat agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Adit. Adit selalu menjemputnya di pinggir desa dengan motor bututnya, lalu mereka langsung ke sawah atau rumah Adit. Hari-hari mereka penuh dengan kegiatan sederhana yang membuat Eniza merasa hidup. Pagi-pagi, Eniza ikut Adit ke sawah. Dia sudah terbiasa memakai celana panjang murah dan kaos lengan panjang agar tidak kepanasan. Adit ajari Eniza cara menyiangi rumput liar di antara tanaman padi. Eniza awalnya lambat dan sering salah cabut, tapi lama-lama jadi lebih cepat. Setelah selesai, mereka istirahat di gubuk sambil makan pisang goreng yang Adit bawa dari rumah.
Eniza suka sekali makanan kecil seperti itu, lebih dari kue-kue mahal di Jakarta. Suatu hari, ada acara selamatan panen di desa. Warga kumpul di balai desa, bawa nasi dan lauk pauk dari rumah masing-masing. Adit ajak Eniza ikut. Eniza awalnya ragu karena dia orang asing, tapi Adit bilang warga sudah mulai terbiasa melihatnya. Eniza pakai kebaya sederhana yang dia beli di pasar. Rambut pirangnya diikat rapi. Saat tiba di balai desa, beberapa ibu-ibu menyapa ramah dan ajak Eniza duduk bareng. Eniza ikut gotong royong membersihkan piring setelah makan. Warga desa kagum karena bos pabrik mau turun tangan seperti itu. Sejak hari itu, Eniza lebih diterima di desa. Adit juga semakin sering diajak Eniza ke kota. Eniza bawa Adit ke mal besar di Jakarta. Mereka jalan-jalan lihat toko-toko, nonton film di bioskop, dan makan di food court. Adit suka nonton film action, tapi dia lebih senang kalau Eniza yang pilih film romantis. Setelah mall, Eniza ajak Adit ke apartemennya lagi. Kali ini Adit lebih santai. Dia duduk di sofa sambil lihat pemandangan malam kota dari jendela besar. Eniza masak makanan sederhana untuk Adit, seperti telur dadar dan sayur asem yang dia pelajari dari internet. Adit makan banyak dan bilang rasanya hampir sama seperti masakan ibunya dulu. Eniza mulai bantu Adit secara diam-diam. Dia tahu Adit sering kesulitan beli pupuk bagus karena mahal. Suatu hari, Eniza kirim pupuk berkualitas tinggi ke rumah Adit lewat kurir, tapi dia bilang itu dari perusahaan untuk petani lokal. Adit senang sekali karena hasil panennya jadi lebih bagus. Eniza juga bayar tukang untuk perbaiki atap rumah Adit yang bocor. Adit awalnya bahagia, tapi lama-lama dia mulai merasa tidak enak. Dia petani biasa, tidak terbiasa dibantu terus-menerus seperti itu. Adit merasa dirinya kecil di depan Eniza yang kaya. Momen yang paling berkesan terjadi pada malam bulan purnama. Adit ajak Eniza ke bawah pohon mangga besar di pinggir sawah. Mereka duduk di atas tikar anyaman. Langit cerah, bintang banyak sekali. Angin malam sepau-sepau. Mereka diam lama, hanya saling pandang. Akhirnya Adit mendekat dan cium Eniza untuk pertama kalinya. Eniza balas ciuman itu dengan lembut. Mereka pelukan lama di bawah pohon itu. Saat itu, dunia terasa hanya milik mereka berdua. Eniza merasa hangat yang jarang dia rasakan seumur hidup. Eniza sering cerita lebih dalam tentang hidupnya. Dia bilang di Rusia dulu dia punya banyak teman, tapi kebanyakan hanya karena uang keluarganya. Tidak ada yang benar-benar peduli padanya sebagai Eniza biasa. Di Indonesia, dengan Adit, dia merasa diterima sepenuhnya. Adit juga cerita mimpi-mimpinya. Dia ingin punya anak 2 atau 3, bangun rumah lebih besar di tanah warisan, dan terus bertani sampai tua. Eniza dengar sambil bayangkan dirinya di masa depan itu, meskipun dia tahu sulit. Tapi perlahan, konflik kecil mulai muncul. Suatu hari, keluarga Eniza di Rusia telepon. Mereka tanya kapan Eniza pulang karena ada rencana besar untuk perusahaan. Mereka juga ingatkan bahwa Eniza sudah cukup umur untuk cari pasangan yang selevel, mungkin pengusaha Rusia atau Eropa yang bisa bantu bisnis keluarga. Eniza hanya jawab singkat bahwa dia masih fokus kerja. Tapi setelah telepon ditutup, dia merasa berat. Di desa, kakak Adit yang tinggal di kota datang berkunjung. Kakaknya sudah dengar gosip tentang Eniza dari warga. Dia nasihati Adit agar tidak bermimpi terlalu tinggi. Kakaknya bilang Eniza pasti akan kembali ke dunianya sendiri suatu hari nanti. Adit marah sebentar, tapi dalam hati dia mulai khawatir juga. Dia lihat perbedaan mereka setiap hari. Eniza naik mobil mewah, Adit naik motor butut. Eniza makan di restoran mahal, Adit makan nasi lauk sederhana. Meski begitu, Eniza tetap tunjukkan perasaannya. Suatu sore di sawah, saat matahari hampir tenggelam dan langit jadi oranye, Eniza pegang tangan Adit erat. Dia bilang dalam hati bahwa dia cinta Adit apa adanya, dengan sawahnya, rumah kecilnya, dan hidup sederhananya. Adit rasakan itu dari tatapan Eniza. Dia balas genggam tangan Eniza lebih kuat. Malam itu, Eniza pulang ke Jakarta dengan hati penuh. Dia mandi lama, lalu duduk di balkon apartemen sambil minum teh. Pikirannya penuh Adit. Dia sudah tidak bisa bayangkan hidup tanpa bertemu Adit setiap minggu. Eniza tahu hubungan ini masih baru, tapi rasanya sudah dalam sekali. Adit di rumahnya juga sama. Setelah mandi dan makan malam sendirian, dia duduk di teras rumah kayu. Dia lihat bulan yang sama seperti malam sebelumnya. Senyumnya lebar mengingat ciuman pertama itu. Adit bahagia yang jarang dia rasakan sejak orang tuanya meninggal. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada sedikit kekhawatiran kecil yang mulai tumbuh.
Dia tahu dunia Eniza jauh lebih besar daripada desanya, dan suatu saat dunia itu mungkin menarik Eniza kembali. Hari-hari bahagia mereka terus berlanjut. Mereka piknik kecil di tepi sungai dekat sawah, bawa bekal nasi dan ayam goreng. Eniza belajar masak makanan Indonesia lebih baik untuk Adit. Adit bikin kerajinan kecil dari bambu untuk Eniza. Mereka saling beri hadiah sederhana yang penuh makna. Untuk saat ini, semuanya terasa sempurna, meskipun keduanya tahu ada awan kecil di kejauhan. Hambatan dari luar. Pabrik cabang baru di dekat desa Sukamaju akhirnya mulai beroperasi. Mesin-mesin besar dipasang, ratusan karyawan direkrut, sebagian besar dari warga desa sekitar. Eniza semakin sibuk. Pagi hingga malam dia ada di lokasi pabrik, mengawasi jalannya produksi, memeriksa kualitas baju, dan mengurus pengiriman ke luar negeri. Teleponnya tidak pernah berhenti berdering. Meeting demi meeting dengan tim manajemen dan buyer dari Eropa membuat waktunya terbatas. Kunjungan ke sawah Adit jadi lebih jarang, kadang hanya sekali seminggu. Adit tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia bangun subuh, ke sawah, rawat tanaman, lalu sore hari jual hasil ke pasar. Beberapa temannya sekarang bekerja di pabrik Eniza. Mereka cerita gaji tetap lebih besar daripada hasil bertani yang tergantung musim. Adit senang mendengar itu, tapi dia sendiri tidak tertarik pindah kerja. Sawah adalah hidupnya sejak kecil, dia tidak bisa bayangkan meninggalkannya. Gosip di desa semakin ramai. Warga yang dulu ramah kini mulai bicara di belakang. Ada yang bilang Eniza hanya main-main dengan Adit. Pasti suatu saat bos kaya seperti dia akan kembali ke dunianya sendiri. Yang lain bilang Adit terlalu naif, bule cantik pasti punya standar lebih tinggi. Adit sering mendengar bisik-bisik itu saat di warung kopi. Awalnya dia abaikan, tapi lama-lama mulai mengganggu pikirannya. Di kantor Eniza, situasi tidak jauh berbeda. Para manajer senior dan asisten sering memberi saran tidak langsung. Mereka bilang Eniza sudah saatnya cari pasangan yang sesuai. Mungkin pengusaha asing atau minimal orang kota yang punya bisnis sendiri. Mereka khawatir kalau Eniza terlalu sering ke desa, fokus kerjanya terganggu. Eniza hanya tersenyum dan bilang itu urusan pribadi, tapi dalam hati dia kesal. Suatu hari, seorang pria bernama Alex datang ke Indonesia. Alex adalah teman bisnis lama Eniza dari Rusia. Usianya 36 tahun, tampan, rambut coklat pendek, tubuh atletis karena sering olahraga. Dia punya perusahaan distribusi pakaian di Eropa dan sering bekerja sama dengan keluarga Eniza. Alex datang untuk diskusi kontrak baru yang besar. Dia menginap di Hotel Bintang 5 di Jakarta dan sering datang ke pabrik. Alex langsung tertarik pada Eniza lebih dari sekadar bisnis. Dia ajak Eniza makan malam di restoran mewah, bawa hadiah kecil dari Rusia seperti parfum mahal, dan selalu puji Eniza di depan orang lain. Eniza terima ajakan itu karena memang ada urusan kerja. Tapi dia jelaskan pada dirinya sendiri bahwa Alex hanya teman. Namun Adit mulai mendengar dari teman-temannya yang kerja di pabrik. Mereka cerita sering lihat Eniza keluar masuk mobil bersama pria bule tampan. Adit mulai cemburu. Dia tidak biasa merasakan seperti itu, tapi gambar Eniza bersama orang lain terus muncul di kepalanya. Suatu akhir pekan, saat Eniza datang ke desa, Adit tidak bisa tahan lagi. Mereka duduk di gubuk sawah seperti biasa, tapi suasana tegang. Adit tanya langsung tentang Alex. Eniza jelaskan bahwa Alex hanya mitra bisnis, tidak lebih. Tapi Adit bilang dia lihat foto-foto di ponsel temannya. Eniza dan Alex terlihat akrab sekali. Pertengkaran pertama mereka terjadi. Adit merasa kecil. Dia bandingkan dirinya dengan Alex. Alex punya mobil sport, pakaian rapi, bisa bicara bahasa Inggris lancar tentang bisnis internasional. Sementara Adit hanya petani dengan tangan kasar dan baju sederhana. Dia bilang mungkin Eniza lebih cocok dengan orang seperti Alex yang bisa kasih kehidupan mewah. Eniza marah mendengar itu. Dia bilang dia cinta Adit karena kesederhanaannya, bukan karena uang. Tapi Adit tetap merasa rendah diri. Setelah pertengkaran itu, Eniza pulang ke Jakarta dengan hati berat. Dia habiskan malam sendirian di apartemen, lihat foto-foto bersama Adit di ponsel. Dia tahu Adit cemburu karena peduli, tapi dia juga kesal karena Adit tidak percaya padanya. Konflik lain muncul dari keinginan mereka yang berbeda. Eniza mulai bayangkan masa depan di mana Adit pindah ke kota, tinggal bersamanya di apartemen atau rumah baru. Dia bisa beri Adit pekerjaan ringan di perusahaan, mungkin bagian pengawasan kebun atau hubungan dengan petani lokal. Tapi setiap kali Eniza singgung ide itu, Adit langsung menolak. Dia bilang sawah dan desa adalah akarnya, dia tidak mau tinggalkan semuanya.
Eniza merasa Adit terlalu keras kepala, tidak mau kompromi. Adit di sisi lain merasa Eniza tidak mengerti hidupnya. Bagi Adit, bertani bukan sekadar kerja, tapi cara hidup. Dia suka bangun pagi lihat tanaman tumbuh, suka bau tanah basah setelah hujan, suka panen sendiri hasil jerih payahnya. Pindah ke kota berarti kehilangan semua itu. Beberapa minggu berlalu dengan hubungan yang naik turun. Kadang mereka baikan dan habiskan waktu manis bersama, kadang diam-diaman karena hal kecil. Eniza tolak beberapa ajakan dinner lagi dari Alex, meskipun Alex terus mendesak dengan alasan bisnis. Eniza bilang pada Alex bahwa dia sudah punya seseorang, tapi Alex hanya tersenyum dan bilang dia akan tunggu. Malam itu, Eniza duduk di kantor pabrik sendirian setelah semua karyawan pulang. Dia lihat laporan keuangan yang bagus berkat kontrak baru, tapi hatinya kosong. Dia mulai ragu. Apakah hubungannya dengan Adit bisa bertahan lama dengan semua perbedaan ini? Alex mewakili dunia yang Eniza kenal sejak kecil, dunia yang mudah dan sesuai dengan keluarganya. Adit mewakili sesuatu yang baru, yang membuatnya bahagia tapi juga penuh tantangan. Adit di rumah kecilnya juga gelisah. Dia duduk di teras, lihat sawah gelap di malam hari. Dia ingat senyum Eniza, ciumannya, dan tawa saat mereka bersama. Tapi dia juga ingat kata-kata teman-temannya, beda dunia tidak akan pernah bisa bersatu lama. Adit pegang cangkul di sampingnya, alat yang sudah menemani bertahun-tahun. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa jadi seperti Alex. Hari berikutnya, Eniza tolak ajakan Alex untuk akhir pekan di Bali dengan alasan bisnis. Alex kecewa tapi tetap ramah. Eniza langsung naik mobil ke desa. Dia ingin bertemu Adit, jelaskan lagi bahwa Alex tidak berarti apa-apa. Tapi saat tiba di sawah, Adit sedang bekerja sendirian, wajahnya serius. Mereka saling pandang dari jauh. Eniza turun dari mobil dan mendekat, tapi Adit hanya angguk kecil. Hubungan mereka masih rapuh, dan hambatan dari luar terus menekan tanpa henti. Konflik yang membesar. Hubungan Eniza dan Adit mulai retak lebih dalam setelah pertengkaran soal Alex. Mereka masih bertemu, tapi suasana sudah tidak lagi ringan seperti dulu. Eniza tetap sibuk dengan pabrik yang semakin besar. Produksi baju meningkat, order dari luar negeri datang terus-menerus. Eniza harus bolak-balik Jakarta dan desa untuk mengawasi semuanya. Waktunya untuk Adit semakin sedikit. Kadang dia hanya bisa telepon malam hari, itu pun singkat karena Eniza lelah. Adit juga mulai merasa tertekan. Dia tetap bertani setiap hari, tapi pikirannya sering melayang. Dia lihat teman-temannya yang kerja di pabrik Eniza pulang dengan gaji bulanan tetap, bisa beli motor baru atau renovasi rumah. Adit tetap dengan motor butut dan rumah kecilnya. Dia tidak iri, tapi perbedaan itu semakin terasa. Gosip di desa tidak pernah berhenti. Bahkan ada yang bilang langsung ke muka Adit agar dia sadar diri. Suatu pagi, musim hujan tiba lebih awal. Adit ke sawah sejak subuh untuk selamatkan tanaman dari banjir kecil. Dia bekerja sendirian berjam-jam di bawah hujan deras, angkat karung pasir untuk bendung air. Tubuhnya kecapean, ditambah dia tidak sempat makan pagi. Malam harinya, Adit demam tinggi. Badannya panas, kepala pusing, dan tidak kuat berdiri. Dia berbaring di rumah sendirian, hanya minum air putih dan obat warung yang ada. Eniza tahu kabar itu keesokan harinya dari salah satu karyawan pabrik yang tetangga Adit. Eniza langsung tinggalkan meeting penting dan naik mobil ke desa. Dia tiba sore hari, masuk rumah Adit yang pintunya tidak terkunci. Adit terbaring lemah di atas tikar, wajahnya pucat. Eniza panik. Dia langsung urus Adit seperti perawat. Ganti kain basah di dahi, masak bubur sederhana di dapur kayu bakar, dan beri obat demam yang dia bawa dari kota. Adit sadar sebentar-sebentar, lihat Eniza di sampingnya. Dia senang, tapi juga malu karena rumahnya kecil dan kondisinya lemah seperti itu. Eniza tidur di rumah Adit malam itu, di atas tikar tipis di sebelahnya agar bisa jaga kalau demam naik lagi. Tapi masalah baru muncul. Keluarga Adit yang tinggal di kota lain dengar kabar Adit sakit. Kakak perempuan Adit dan adik laki-lakinya datang keesokan harinya. Mereka lihat Eniza di rumah, sedang masak dan urus Adit. Suasana langsung tegang. Kakak Adit tidak suka melihat wanita bule di rumah adiknya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Mereka bicara di luar rumah, tapi Eniza bisa rasakan tatapan tidak ramah. Setelah Adit agak baikan, keluarga itu bilang pada Adit bahwa lebih baik dia cari pasangan dari desa sendiri, bukan orang asing yang beda segalanya. Eniza dengar sebagian percakapan itu dari dapur. Hatinya sakit, tapi dia diam saja. Dia tetap urus Adit sampai demam turun sepenuhnya.
Setelah 3 hari, Adit sudah bisa duduk dan makan normal. Eniza pulang ke Jakarta dengan alasan kerja menumpuk. Tidak lama setelah itu, Eniza dapat tawaran besar dari keluarganya di Rusia. Perusahaan ingin perluas pabrik ke Eropa Timur, dan Eniza diminta pindah sementara ke Rusia selama minimal 1 tahun untuk urus proyek itu. Gaji dan posisinya akan naik drastis, plus saham perusahaan lebih besar. Eniza tahu ini kesempatan emas untuk karirnya, tapi artinya dia harus pisah jauh dengan Adit. Eniza cerita rencana itu saat bertemu Adit di gubuk sawah. Adit diam lama setelah mendengar. Akhirnya konflik besar meledak. Adit bilang Eniza harus pilih, bisnis besar di Rusia atau dia yang sederhana di desa. Eniza balas bahwa dia tidak bisa tinggalkan tanggung jawab perusahaan begitu saja. Keluarganya bergantung padanya, ratusan karyawan juga. Adit bilang kalau Eniza benar-benar cinta, dia akan pilih tinggal di Indonesia. Pertengkaran semakin panas. Adit bilang Eniza malu memperkenalkan dia ke dunia bisnisnya, karena dia hanya petani biasa yang tidak pantas berdiri di samping bos besar. Eniza bilang Adit yang terlalu keras kepala, tidak mau berubah sedikit pun demi hubungan mereka. Eniza usul lagi agar Adit kerja di pabrik atau pindah ke kota, tapi Adit tolak mentah-mentah. Dia bilang dia bukan bahan yang bisa diubah seenaknya. Akhirnya Eniza pergi dengan marah. Dia naik mobil dan tinggalkan desa tanpa pamit benar. Adit duduk sendirian di gubuk, lihat mobil Eniza menghilang di jalan tanah. Mereka tidak komunikasi selama berminggu-minggu setelah itu. Ponsel Eniza penuh pesan tidak terbalas dari Adit awalnya, lalu berhenti sama sekali. Eniza tenggelam dalam kerja. Dia terima proyek Rusia dan mulai persiapan pindah. Alex sering datang lagi ke Indonesia untuk bantu urusan kontrak. Eniza terima ajakan makan malam dan meeting panjang dengannya. Bukan karena suka, tapi karena ingin mengisi kekosongan. Alex ramah, mengerti dunia bisnis, dan tidak pernah buat Eniza merasa rendah. Perlahan, Eniza mulai dekat lagi dengan Alex, meskipun hatinya masih terbelah. Adit di desa semakin murung. Dia kerja lebih keras di sawah dari pagi sampai malam agar tidak banyak mikir. Malam hari dia sering duduk di warung kopi bersama teman-teman, minum tuak lebih banyak dari biasanya. Teman-temannya nasihati agar lupakan Eniza, cari gadis desa saja yang lebih sesuai. Adit hanya diam, tapi dalam hati dia tahu dia masih cinta Eniza sangat dalam. Waktu berlalu. Eniza semakin sibuk packing dan urus visa kembali ke Rusia. Dia lihat foto-foto lama dengan Adit di ponsel, tapi cepat matikan layar. Malam-malam di apartemen mewah terasa lebih sepi dari sebelumnya. Eniza mulai sadar bahwa meskipun dia marah, dia masih sangat cinta Adit. Pria yang pernah buat dia merasa hangat di tengah hidup dinginnya. Suatu malam, setelah meeting panjang dengan Alex, Eniza duduk sendirian di balkon. Dia lihat bintang dan ingat malam-malam di sawah bersama Adit. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia putuskan satu hal, dia akan kembali ke desa sekali lagi, minta maaf pada Adit, dan coba perbaiki semuanya sebelum terlambat. Adit di rumah kecilnya juga gelisah. Dia sudah tidak minum tuak lagi, tapi tidurnya tidak nyenyak. Dia sering jalan ke pohon mangga tempat mereka pernah ciuman pertama, duduk sendirian lama. Dia tahu dia salah karena terlalu keras, tapi harga dirinya sebagai petani membuat sulit minta maaf duluan. Konflik sudah membesar melebihi yang mereka bayangkan. Dunia luar terus menekan dari segala arah, keluarga, teman, kerja, dan harapan masing-masing. Hubungan yang dulu manis kini penuh luka. Eniza bersiap naik mobil ke desa lagi, berharap masih ada kesempatan. Adit tetap di sawah setiap hari, menunggu tanpa sadar bahwa Eniza akan datang kembali. Upaya terakhir untuk bersatu. Eniza tidak bisa menunda lagi. Setelah malam panjang di apartemennya memandang foto-foto lama, dia putuskan untuk kembali ke desa Sukamaju. Pagi itu dia batalkan semua jadwal meeting, naik mobil sendirian, dan berangkat langsung ke desa. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya karena pikirannya penuh. Dia ingat pertengkaran terakhir, kata-kata keras yang keluar dari mulutnya, dan wajah Adit yang kecewa. Eniza tahu dia salah karena terlalu menuntut, tapi dia juga yakin masih ada cinta di antara mereka. Saat tiba di pinggir desa, Eniza parkir mobil di tempat biasa dan berjalan kaki ke sawah. Adit sedang mencangkul di bagian tanah yang baru dibajak. Keringat membasahi bajunya, tapi gerakannya tetap kuat. Eniza mendekat pelan dari belakang. Adit sadar ada orang, menoleh, dan langsung berhenti bekerja saat melihat Eniza. Wajahnya campur aduk antara kaget dan lega. Eniza langsung mendekat, memeluk Adit erat meskipun baju Adit basah keringat dan berbau tanah.
Adit balas pelukannya setelah ragu sebentar. Mereka duduk di gubuk sawah seperti dulu. Eniza mulai dengan minta maaf. Dia akui dia salah karena terlalu egois, ingin Adit berubah sesuai keinginannya. Adit juga akui dia terlalu keras kepala dan cemburu berlebihan. Mereka saling pandang lama, lalu Adit pegang tangan Eniza. Suasana kembali hangat. Mereka habiskan hari itu bersama lagi, seperti masa-masa awal. Eniza ikut Adit panen sayur. Mereka makan siang bekal dari rumah Adit, dan duduk berdua di pematang sawah sampai sore. Beberapa hari berikutnya terasa seperti bulan madu kedua. Eniza ambil cuti panjang dari kerja, tinggal di hotel kecil dekat desa agar bisa setiap hari bertemu Adit. Mereka habiskan waktu intens. Pagi ke sawah, siang masak bareng di rumah Adit, malam jalan-jalan di tepi sungai atau duduk di teras rumah kecil. Eniza belajar lebih banyak tentang bertani, bahkan coba bajak sawah dengan kerbau pinjaman tetangga. Adit tertawa melihat Eniza hampir jatuh ke lumpur, tapi dia bangga karena Eniza benar-benar berusaha. Eniza coba cari jalan tengah. Dia tawarkan Adit posisi supervisor di pabrik, khusus urus hubungan dengan petani lokal yang jadi supplier bahan kain alami. Pekerjaannya tidak setiap hari di kantor, masih bisa bolak-balik sawah. Gaji tetap lumayan, cukup untuk hidup lebih baik tanpa tinggalkan bertani sepenuhnya. Adit pikir lama, tapi akhirnya tolak lagi. Dia bilang dia tidak nyaman kerja di bawah aturan perusahaan besar, apalagi perusahaan Eniza sendiri. Dia takut merasa seperti karyawan di depan pacarnya. Eniza kecewa, tapi dia terima keputusan itu kali ini. Eniza lalu usul ide lain. Dia ajak Adit ke Rusia untuk liburan pendek, hanya 2 minggu. Eniza bilang dia akan urus visa dan tiket. Adit tinggal ikut saja agar lihat dunianya sedikit. Adit ragu berat. Dia belum pernah naik pesawat, paspor saja tidak punya, dan takut dengan negara dingin yang bahasanya asing. Biaya visa dan urusan administratif juga rumit untuk orang desa seperti dia. Adit akhirnya bilang tidak sanggup, dia lebih nyaman di tanah kelahirannya. Mereka tetap habiskan waktu bahagia sementara. Eniza bilang dia akan kurangi proyek di Rusia, mungkin hanya pergi beberapa bulan saja dan sering bolak-balik Indonesia. Adit senang mendengar itu. Mereka mulai rencanakan masa depan kecil-kecilan, mungkin bangun rumah lebih besar di pinggir sawah. Eniza bisa punya ruang kerja di sana untuk urus bisnis jarak jauh. Eniza bayangkan anak-anak mereka nanti bermain di sawah, campuran darah Rusia dan Indonesia. Adit tersenyum lebar saat membayangkan itu. Tapi kebahagiaan sementara itu tidak bertahan lama. Orang tua Eniza tiba-tiba datang ke Indonesia tanpa bilang sebelumnya. Mereka dengar dari Alex dan karyawan senior bahwa Eniza sering cuti dan hubungannya dengan pria lokal. Ayah dan ibu Eniza menginap di hotel mewah Jakarta, lalu minta Eniza datang meeting keluarga. Eniza bawa Adit serta agar orang tuanya kenalan langsung. Pertemuan itu berlangsung di restoran hotel. Orang tua Eniza sopan di depan Adit, tapi tatapan mereka dingin. Setelah Adit pulang lebih dulu, mereka langsung tekan Eniza. Mereka bilang Adit tidak sesuai sama sekali, beda status sosial, beda budaya, beda agama, dan tidak punya masa depan yang bisa dukung Eniza. Mereka khawatir perusahaan keluarga rusak kalau Eniza nikah dengan petani biasa. Ayah Eniza bilang kalau Eniza tetap lanjut, mereka akan tarik dukungan finansial untuk pabrik di Indonesia. Eniza marah, tapi orang tuanya tetap tegas. Eniza pulang ke hotel dengan hati hancur. Malam itu dia cerita semua pada Adit lewat telepon. Adit diam lama mendengar. Keesokan harinya, Adit datang sendiri ke hotel. Dia minta bertemu orang tua Eniza lagi, tapi kali ini sendirian dengan Eniza di kamar hotel. Adit bilang dia dengar sebagian percakapan orang tua Eniza dengan staf hotel yang kebetulan orang Indonesia. Adit merasa dia jadi beban besar untuk Eniza. Dia lihat masa depan perusahaan, keluarga Eniza, dan mimpi Eniza sendiri terancam karena dirinya. Eniza nangis dan bilang dia tidak peduli, dia hanya ingin bersama Adit. Tapi Adit pegang bahu Eniza pelan. Dia bilang mungkin mereka memang tidak ditakdirkan bersama. Dunia mereka terlalu jauh, dan memaksa bersatu hanya akan buat keduanya menderita lebih lama. Eniza geleng kepala keras, tapi Adit tetap tenang. Dia bilang Eniza harus pilih masa depan yang lebih baik, bukan terjebak di desa kecil karena cinta sementara. Malam itu mereka habiskan bersama di hotel untuk terakhir kali. Mereka pelukan lama, tidur saling genggam tangan, tapi tidak banyak bicara. Pagi harinya, Adit pulang ke desa lebih dulu. Eniza duduk sendirian di kamar hotel, lihat pemandangan kota dari jendela tinggi. Orang tuanya masuk dan peluk Eniza. Mereka bilang keputusan ini yang terbaik untuk semua.
Adit tiba di rumah kecilnya sore hari. Dia langsung ke sawah, ambil cangkul, dan kerja sampai gelap agar pikirannya sibuk. Malam itu dia duduk di teras, lihat bulan yang sama seperti malam ciuman pertama mereka. Hatinya sakit sekali, tapi dia yakin dia sudah lakukan yang benar. Eniza pantas dapat hidup lebih baik daripada yang bisa dia beri. Eniza akhirnya setuju ikut orang tuanya kembali ke Rusia lebih cepat. Dia urus penutupan sementara beberapa proyek di Indonesia dan serahkan pabrik pada manajer terpercaya. Beberapa hari sebelum keberangkatan, dia masih berharap Adit akan datang jemput dia, tapi Adit tidak muncul. Upaya terakhir mereka untuk bersatu sudah habis. Cinta mereka kuat, tapi kenyataan lebih kuat lagi. Perpisahan yang menyakitkan. Eniza akhirnya memutuskan ikut orang tuanya kembali ke Rusia. Proyek perluasan pabrik di Eropa Timur terlalu besar untuk ditolak. Perusahaan keluarga butuh dia di sana full-time, setidaknya 2 tahun pertama. Eniza urus semua pekerjaan di Indonesia dengan cepat. Dia serahkan tanggung jawab pabrik utama dan cabang pada manajer senior yang sudah terlatih lama. Karyawan diberi bonus akhir tahun lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Eniza jual apartemen mewahnya di Jakarta dan hanya bawa barang-barang penting ke Rusia. Sebelum berangkat, Eniza minta satu pertemuan terakhir dengan Adit. Dia telepon Adit dan minta ketemu di sawah tempat mereka pertama kali dekat, di bawah pohon mangga besar. Adit setuju meskipun hatinya sudah berat. Hari itu cuaca cerah, angin sepau-sepau, tapi suasana terasa berbeda. Eniza datang dengan mobil sewaan sederhana agar tidak terlalu mencolok. Adit sudah menunggu di sana, duduk di tikar anyaman dengan baju kerja biasa. Mereka duduk bersebelahan. Eniza mulai cerita bahwa dia akan pindah ke Rusia minggu depan. Dia bilang ini demi masa depan perusahaan keluarga dan ratusan karyawan yang bergantung padanya. Adit hanya angguk pelan. Dia sudah menduga ini akan terjadi sejak pertemuan dengan orang tua Eniza. Mereka diam lama, hanya lihat padi yang sudah menguning siap panen. Akhirnya Eniza pegang tangan Adit. Air matanya jatuh tanpa suara. Adit balas genggam tangan Eniza erat. Mereka pelukan lama di bawah pohon itu. Pelukan yang penuh rasa cinta tapi juga penuh kesedihan. Eniza rasakan bau tanah dan keringat Adit yang sudah begitu familiar. Adit rasakan rambut pirang Eniza yang lembut di bahunya. Mereka saling bilang cinta dalam hati, meskipun kata-kata itu tidak keluar lagi dari mulut. Adit lepas pelukan lebih dulu. Dia ambil sesuatu dari saku celananya. Sebuah kalung sederhana dari kayu jati yang dia ukir sendiri selama malam-malam gelisah. Bentuknya liontin bulat dengan ukiran inisial E dan A kecil di tengah. Adit kasih kalung itu ke Eniza. Eniza pegang kalung itu dengan tangan gemetar, lalu pakai di lehernya. Kalung kayu sederhana itu terasa lebih berharga daripada perhiasan mahal yang pernah dia punya. Eniza ingin beri sesuatu balik. Dia ambil dompet dan keluarkan uang banyak, cukup untuk beli sawah baru atau bangun rumah besar. Dia bilang ini untuk masa depan Adit, agar hidupnya lebih mudah. Tapi Adit tolak dengan tegas. Dia bilang dia tidak butuh uang Eniza. Cukup kenangan dan cinta yang sudah mereka bagi. Eniza nangis lebih keras mendengar itu. Dia simpan uangnya kembali dan hanya peluk Adit lagi. Matahari mulai tenggelam. Langit jadi oranye merah, sama seperti hari-hari bahagia mereka dulu. Mereka berdiri dan saling pandang untuk terakhir kali. Eniza naik mobil dengan langkah berat. Adit berdiri di tempatnya, lihat mobil Eniza menghilang di jalan tanah. Dia tidak bergerak lama setelah mobil itu lenyap. Malam itu Adit pulang ke rumah kecilnya sendirian. Dia duduk di teras sampai larut, lihat bintang-bintang tanpa berkedip. Eniza tiba di hotel tempat orang tuanya menginap. Dia langsung masuk kamar dan menangis sepuasnya. Kalung kayu dari Adit dia pegang erat sepanjang malam. Minggu depan, Eniza naik pesawat ke Rusia bersama orang tuanya. Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa, tapi Eniza merasa dunia sepi. Dia lihat keluar jendela pesawat saat take off. Lihat tanah Indonesia semakin menjauh. Hatinya terasa tertinggal di sawah kecil itu. Beberapa bulan berlalu. Eniza sudah settling di Rusia. Dia tinggal di rumah keluarga yang besar tapi dingin. Musim dingin tiba, salju turun tebal setiap hari. Eniza sibuk urus pabrik baru. Produksi berjalan lancar, keuntungan naik drastis. Perusahaan keluarga semakin besar. Alex sering datang ke kantor, bantu banyak urusan bisnis. Orang tua Eniza senang sekali melihat Eniza fokus kembali ke kerja. Mereka bahkan mulai kenalkan Eniza dengan beberapa pria Rusia yang statusnya sesuai. Tapi Eniza sering kesepian di tengah kesuksesan itu.
Malam-malam dia duduk di jendela kamar, lihat salju turun putih. Dia pegang kalung kayu dari Adit yang selalu dia pakai. Dia ingat kehangatan sawah, angin desa, dan pelukan Adit. Eniza sering lihat foto-foto lama di ponsel rahasia yang tidak dilihat orang lain. Senyumnya hilang perlahan. Dia sukses besar di luar, tapi dalam hati kosong. Di desa Sukamaju, Adit tetap hidup seperti biasa. Dia garap sawah setiap hari, panen padi musim itu lumayan bagus. Teman-temannya sering ajak Adit kenalan dengan gadis-gadis desa. Awalnya Adit tolak terus. Tapi tekanan dari keluarga dan warga semakin kuat. Mereka bilang Adit sudah cukup umur, harus punya keluarga sendiri. Akhirnya, setahun setelah Eniza pergi, Adit setuju dijodohkan dengan Sari, gadis tetangga desa yang baik dan rajin. Pernikahan Adit dan Sari sederhana, hanya selamatan kecil di rumah. Sari gadis biasa, kulit sawo matang, ramah, dan paham hidup petani. Mereka tinggal di rumah Adit yang direnovasi sedikit pakai tabungan sendiri. Sari urus rumah dengan baik, masak enak, dan ikut Adit ke sawah kadang-kadang. Setahun kemudian mereka punya anak laki-laki yang sehat. Adit sayang sekali pada anaknya, ajak main di sawah sejak kecil. Tapi di balik kehidupan rumah tangga yang tenang itu, hati Adit tidak pernah benar-benar utuh lagi. Malam-malam saat Sari dan anak sudah tidur, Adit sering duduk di teras rumah. Dia lihat langit desa yang penuh bintang. Dia ingat Eniza, ciumannya, tawanya, dan cara Eniza bela dia meskipun beda dunia. Adit tidak pernah cerita pada siapapun, bahkan pada Sari. Dia simpan semua kenangan itu dalam hati. Suatu sore bertahun-tahun kemudian, Adit duduk sendirian di pematang sawah saat matahari terbenam. Anaknya sudah besar, membantu mencangkul di bagian lain. Adit lihat langit oranye yang sama seperti hari perpisahan dulu. Dia pegang cangkul tua yang sudah menemani bertahun-tahun. Air matanya jatuh pelan tanpa suara. Dia tahu dia sudah lakukan yang terbaik untuk semua orang, tapi rasa cinta pada Eniza tidak pernah hilang sepenuhnya. Jauh di Rusia, Eniza duduk di balkon rumah besar saat salju turun lagi. Dia sudah naik jabatan tinggi di perusahaan, punya mobil mewah baru, dan hidup nyaman. Tapi dia masih pakai kalung kayu sederhana itu setiap hari, tersembunyi di balik baju mahal. Eniza lihat salju putih dan ingat kehangatan tangan Adit. Dia tersenyum pahit. Cinta mereka indah, tapi terlalu rapuh untuk bertahan di dunia nyata. Keduanya hidup masing-masing dengan pilihan yang sudah diambil. Tidak ada yang menyesal sepenuhnya, tapi juga tidak ada yang benar-benar bahagia lagi seperti dulu. Kenangan tentang satu sama lain tetap tersimpan rapi di hati, menjadi rahasia abadi yang tidak pernah diceritakan pada siapapun.